Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Aku dari kelompok 13, praktikum penelitian operasional 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi terutama dalam menentukan jalur pengiriman dan menentukan biaya minimal dari sumber ke tujuan. Metode transportasi ini memiliki ciri dan karakteristik. Yang pertama adalah terdapat sumber dan tujuan. Yang kedua adalah terdapat jumlah barang yang harus dikirim dari sumber dan yang harus diterima atau dibutuhkan dari masing-masing tujuan. Setelah itu, jumlah pengiriman dari sumber dan tujuan itu harus disesuaikan dengan kapasitas sumber dan permintaan. Kalau misalkan demand tidak sama dengan kapasitas, dia akan ditambahkan variabel dummy. Selanjutnya, setiap pengiriman memiliki biaya tertentu dari satu sumber ke satu tujuan. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah jumlah variabel dasar dalam metode transportasi ini, yaitu M plus N min 1. Dengan M itu sebagai sumber dan N itu sebagai kolom atau tujuan. Nah, variabel dasar ini jika lebih kecil daripada M plus N min 1, itu disebut sebagai degenerasi. Dan perlu penambahan variabel dengan nilai 0. Oh iya, aku menggunakan 3 software. Yang pertama ada Excel, yang kedua ada PMQM, dan yang terakhir itu ada RStudio. Jadi, kita langsung aja ke soal dan pembahasannya. Setelah penjelasan singkat dari metode transportasi, aku akan membantu menjelaskan dengan menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini ada permasalahannya dan aku akan membacakan dulu study case-nya. Perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. 3 pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Jogja yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik masing-masing ke wilayah pertanian. Sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan dengan software Excel, PMQM, dan RStudio. Jadi aku akan menyelesaikan permasalahan ini dengan software Excel terlebih dahulu. Di sini, input aja informasi yang ada di tabel. Untuk kapasitasnya, ada di sini. 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Untuk demand-nya itu ada 100 ton, 120 ton, 150, dan 160 ton. Kalau udah, seperti yang udah aku bilang, untuk karakteristik dari metode transportasi, demand itu harus sama dengan kapasitas. Jadi, jika demand tidak sama dengan kapasitas, akan ditambahkan variabel dummy. Jadi, di sini kita input rumus if untuk mengetahui apakah demand sama dengan kapasitas. Jadi, kita input sum dulu nih, sum demand-nya sama dengan kapasitas. Sorry, ini di sum juga ya. Kita input yang kapasitas. If true, menampilkan OK. If false, menampilkan tambahkan dummy. Setelah itu kita enter. Dan menghasilkan OK. Berarti demand sama dengan kapasitas. Selanjutnya, ini kita sum aja untuk yang kapasitas. Kita sum baris. Begitu pula sampai Kediri.
Untuk yang di main, kita sum kolomnya. Kita drag ke samping sampai Yogyakarta. Kalau udah, ini biaya minimum per tonnya. Ini kita dapatkan dari rumus sum product. Kita input C3 sampai F5 sama C10 sampai F12. Setelah itu kita enter. Kalau udah seperti ini, kita klik yang data, lalu kita klik solver. Di sini set objektifnya aku akan input yang di biaya minimum per tahun, karena kita akan mencari biaya minimumnya. Itu kita minimum ya, karena biayanya minimum kan. Untuk by changing variable cell-nya, ini kita input yang C10 hingga F12. Lalu untuk subject to the constraint-nya, ini kita add dulu. Soal referensinya kita pilih demand pada tabel 1. Untuk tanda yang sama dengan, dan constraint-nya ini kita pilih demand pada tabel 2. Kita add, begitu pula dengan kapasitas. Sorry kepencet terus. Kalau udah ini kita klik OK. Kita checklist saja yang make unconstrained variable non-negatif, lalu solving methodnya kita select yang simplex linear programming. Setelah itu kita klik solve, ini kita klik OK. Di sini akan menampilkan biaya minimum per tonnya sebesar 30.750. Jadi, demand dari pertanian Jember 100, Blitar 120, Semarang 150, dan Jogja 160. Ini sama dengan yang dikirimkan dari masing-masing sumber. Jadi, Bandung ke Jember itu ada 100. Solo ke Jember 0, dan Kediri ke Jember 0. Jadi, Bandung pabrik dari Bandung, Solo, dan Kediri itu mengirimkan ke Jember dengan total 100 yang mana sesuai dengan demand-nya. Untuk yang pertanian Blitar kan demand-nya 120. Nah, Bandung ini tidak mengirimkan pupuk ke Blitar. Untuk Solo itu mengirimkan 90 ton dan Kediri itu mengirimkan 30 ton yang mana jika di total tuh ada 120 dan sesuai dengan demand dari pertanian Blitar. Untuk yang Semarang yang mengirimkan hanya Kediri. Pabrik dari Kediri. Nah, pabrik dari Kediri ini juga mengirimkannya 150 ton yang mana sama dengan demand dari kawasan pertanian di Semarang. Untuk di Yogyakarta demand-nya ada 160. Pabrik dari Bandung ini mengirimkan 100 ton, ditambah dengan Solo itu mengirimkan 60 ton, yang mana sesuai dengan demand 160. Nah, kapasitas dari masing-masing sumber atau pabrik ini, yaitu Bandung kan 200. Nah, Bandung ini mengirimkan pupuk ke Jember 100 dan ke Jogja 100, yang mana sesuai dengan kapasitasnya. Untuk yang Solo, ini kapasitasnya 150. Kalau ini mengirimkan pupuk ke Blitar 90 ton ditambah dengan ke Jogja 60 ton. Hasilnya ini sama dengan kapasitas. Untuk yang Kediri, dia mengirimkan 30 ton ke Blitar dan 150 ton ke Semarang. Yang mana jika di total 180 dan sama dengan kapasitas. Jadi, semua ini sudah sama dengan demand dan kapasitasnya dan biaya minimum per ton yang didapatkan yaitu 30.750. Kita next ke software POM-QM. Nah, ini kita klik modul, kita pilih yang transportation, lalu kita new. Untuk source-nya atau sumbernya itu kan ada 3, Bandung, Solo, dan Kediri. Untuk destination-nya ada 4, ada Jember, Blitar, Semarang, dan Jogja. Untuk objektifnya, karena kita meminimalkan biaya transportasi, jadi kita pilih yang minimize. Kita klik OK. Klik OK, ini kita langsung aja masukin informasi-informasinya.
Kalau udah, langsung aja kita klik solve. Lalu ini akan menampilkan solution value-nya 30.750 yang mana sama dengan Excel. Nah, untuk total berapa ton yang dikirimnya juga sama ya, Bandung ke Jember 100, Solo ke Blitar 90, Kediri ke Blitar 30, Kediri ke Semarang 150, Bandung ke Jogja 100, dan Solo ke Jogja 60. Selanjutnya ini kita lanjutkan ke software RStudio. Aku udah ada di software RStudio dan aku juga udah bikin codingannya dan aku akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan masing-masing. Ini kita akan menginstal dan mengaktifkan package dengan rumus install package lpsolve. Lalu kita mengaktifkan dengan library lpsolve. Selanjutnya kita input data biaya pengiriman pupuk organik. Kelas ini biaya, jadi kita masukin atau kita buat matriks dulu nih. Yang ini matriksnya itu didapatkan dari sini. Dari sini ya, atau dari informasi yang di tabelnya ini. Di case atau di soalnya. Selanjutnya, jumlah row atau n row sama dengan 3 dan by row sama dengan true. Lalu kita tampilkan lagi nih matriksnya dengan input cost. Selanjutnya, kita input data demand dan kapasitas. R row dan C kolom. Untuk yang R118 ini menandakan kapasitas dan C118 ini adalah demand. Nih. Ini untuk yang R118 kapasitas dan ini C118 atau demand. Selanjutnya untuk tanda dari kapasitas dan demand itu harus sama dengan, jadi kita input sama dengan semua dan setelah itu menampilkan hasil. Kita mencari hasilnya atau resultnya dengan rumus LP transport. Ini kita input yang cost ini, matrix cost, terus direction atau kita setting dulu minimum, terus kita input lagi yang row, kita input 118, R118, yang kolomnya juga kita input C118. Setelah itu kita menampilkan hasil dengan result dan result solution untuk menampilkan sekaligus dengan solusinya. Ini langsung aja kita running, install dan aktifkan package. Kita tunggu sampai ada tulisan successfully unpacked. Nih. Oke, selanjutnya kita running yang biaya. Dan muncul juga nih matriksnya. Setelah itu kita running yang data demand dan kapasitas. Kalau sudah kita running, terakhir adalah menampilkan hasil dan solusi. Di sini, the objective function is 30.750, yang mana sama dengan Excel dan PAMQM. Setelah kita menyelesaikan dengan 3 software, hasil yang didapatkan itu sama, yaitu biaya minimumnya sebesar 30.750. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan perkataan ataupun perbuatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih.